Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Monik. Opini kali ini merupakan hasil dari setelah saya membaca Animal Farm yang ditulis oleh George Orwell. Teman-teman, kalau tertarik ingin melihat atau ingin mempelajari bagaimana sebuah negara bekerja atau bagaimana sebuah kediktatoran itu bekerja dalam sebuah negara, nah teman-teman wajib membaca buku ini. Di dalam buku ini, Orwell menceritakan kediktatoran sebuah negara maupun seorang pemimpin melalui konsep kehidupan di sebuah peternakan. Snowball dan Napoleon merupakan sepasang sahabat. Mereka adalah babi yang ada di dalam peternakan Mr. Jones. Snowball dan Napoleon bercita-cita untuk memimpin peternakan dengan asas kesetaraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dan oleh karena itu, mereka pun berusaha mencari cara untuk mengkudeta Mr. Jones. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya Mr. Jones berhasil diusir dari peternakannya sendiri. Snowball dan Napoleon pun memimpin peternakan dan mereka juga membuat 7 perintah yang harus ditaati oleh semua hewan yang ada dalam peternakan itu. Perintah yang pertama adalah semua yang berkaki dua adalah musuh. Yang kedua, siapapun yang punya 4 kaki dan memiliki sayap adalah teman. Yang ketiga, tidak ada hewan yang memakai baju. Keempat, tidak ada hewan yang tidur di kasur. Yang kelima, hewan tidak boleh minum alkohol. Keenam, tidak boleh membunuh sesama hewan. Ketujuh, semua hewan setara. Nah, setelah memimpin beberapa waktu dan kehidupan di peternakan sudah jauh lebih baik, ternyata Napoleon memiliki cita-cita yang berbeda. Napoleon ingin berkuasa di peternakan itu. Oleh karena itu, ia meminta tolong kepada anjing-anjing yang galak untuk memburu dan mengusir Snowball dan bila perlu membunuhnya. Saat Napoleon memimpin peternakan itu, dia memperkerjakan hewan babi yang lainnya bernama Squealer. Squealer ini bertugas sebagai juru bicara. Apabila Napoleon melakukan sebuah kesalahan, maka Squealer bertugas untuk membenarkan kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh Napoleon di hadapan seluruh hewan yang ada di dalam peternakan itu. Misalnya ketika Napoleon ketahuan meminum alkohol, Squealer mengatakan bahwa tidak apa-apa minum alkohol asalkan tidak kebanyakan. Kita bisa melihat bagaimana Napoleon adalah seorang pemimpin yang haus akan kekuasaan dan mengeksploitasi rakyatnya. Sedangkan Squealer adalah juru bicara, atau mungkin yang teman-teman bisa lihat belakangan ini adalah orang-orang yang bertugas untuk menyerang opini publik atau membenarkan kesalahan penguasa melalui serangan-serangan opini dan pemutarbalikan fakta. Sedangkan anjing-anjing galak ini merupakan algojo yang sengaja diperintah oleh seorang penguasa untuk menghilangkan atau mengancam orang-orang yang berani mengkritik pemerintah atau penguasa. Kehidupan di dalam peternakan yang diceritakan oleh Orwell di dalam buku ini merupakan metafor terhadap kediktatoran yang terjadi pada masa ia menulis. Tetapi setelah membaca buku ini, saya berpikir bahwa kediktatoran ini tidak hanya terjadi dalam konsep bernegara, tetapi juga bisa dalam konsep yang lebih kecil seperti perusahaan, organisasi, kelompok, keluarga, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita bisa melihat kalau suara kita dibungkam, kebebasan berpendapat kita dibatasi, dan hak memperoleh informasi dikaburkan, bersiaplah kita memasuki era masa Napoleon. Kediktatoran ini sering tidak disadari karena banyaknya Squealer yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman, kalau ingin belajar mengenai konsep kediktatoran atau konsep bernegara, teman-teman wajib membaca buku Animal Farm ini. Selamat membaca teman-teman.